perkembangan umat Islam di Indonesia, situasi yang berkembang saat ini sangat memprihatinkan. Banyak sekali ujian-ujian, banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi kepada Islam, kepada agama, kepada umat Islam. Ini namanya fitnah akhir zaman. Dan kita majelis-majelis taklim ini perlu mengadakan sinergi, perlu bersatu. Mengapa? Agar para asatid, para alim, para kiai, para ulama bisa menyampaikan ajaran-ajaran yang benar kepada umat Islam. Karena sekarang ini orang-orang yang tidak benar dikasih panggung. Tahu-tahu muncul pernyataannya di media, tahu-tahu muncul di surat kabar, tahu-tahu muncul di media online. Ini orang-orang yang omongannya, yang pembicaraannya tidak jelas. Ini namanya fitnah. Fitnah yang seperti ini, fitnah seperti ini mungkin seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Satakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Akan terjadi banyak fitnah-fitnah. Fitnah itu artinya godaan. Fitnah itu artinya ujian. Ujian itu maksudnya apa? Ujian ini bisa, godaan itu bisa godaan akhlak, bisa godaan ibadah, bisa godaan akidah, dan bisa godaan keimanan. Hal-hal yang merusak, hal-hal yang merusak, menggoda kepada keimanan, itu termasuk fitnah. Kaqita'il lailil muzlim. Dan ini fitnah-fitnah di akhir zaman itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Kok potongan-potongan malam yang gelap? Yang namanya malam itu biasanya akan gelap. Ini kadang terang, kadang gelap. Mau dikatakan ini katanya agak bener, tapi yang bilang kok tokoh agama. Ini katanya tidak benar, yang ngomong katanya ahli agama. Katanya pembicaraan begini kufur, tidak sesuai dengan agama. Ini kok yang berbicara pakai kerudung. Ini namanya fitnah. Nah, akibat fitnah-fitnah seperti ini, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang sore-sore masih beriman, pagi harinya, besok paginya sudah kafir. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi masih beriman, sore-sore sudah kafir. Nah, ini maksudnya apa? Pagi dengan sore artinya banyak terjadi perubahan manusia. Orang ini kemarin masih benar omongannya, sekarang sudah tidak benar. Ada apa gak ada sekarang ini? Kemarin masih benar, sekarang gak benar. Ada apa gak ada? Ada. Dan kalau tidak benar ini seandainya hanya masalah politik, ya tidak berat. Misalnya kemarin ikut A, ikut B, nggak berat. Nah, ini masalahnya masalah agama. Omongannya masalah agama. Dan ini juga berpengaruh. Orang yang ikut-ikutan pada tokoh yang bersangkutan nanti kena efeknya. Kalau pembicaraannya haram, dia ikut haram. Kalau pembicaraannya itu sesat, ikut tersesat. Kalau pembicaraannya kufur, ikut menjadi kufur. Ini perubahan cepat di kalangan masyarakat. Nah, mengapa terjadi seperti ini? Yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Sabda Rasulullah SAW, seseorang menjual agamanya
seseorang menukar agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Artinya apa? Orang yang berbicara seperti itu, orang yang ngomong seperti itu, yang keluarkan statement tidak benar itu, ada yang bayar. Betul apa gak betul? Betul. Itu ada yang bayar itu. Jangan dikira gak ada yang bayar. Gak gratis itu. Mereka kufur menukar agamanya, itu ada yang bayar. Kadang dibayar dengan jabatan. Dia dikasih jabatan karena untuk itu. Kapan ya? Kapan itu ada orang ngomong jilbab, apa jilbab? Jilbab katanya gimana? Gak wajib. Tiba-tiba anaknya jadi apa itu? Direktur, komisaris ya? Komisaris. Ya pokoknya yang nggak benar ini dapat jabatan. Nah ini kenapa ya ditukar? Agama memang ditukar dengan seperti itu. Ini namanya fitnah akhir zaman. Karenanya kita di majelis taklim di mana-mana di Tangerang Selatan ini perlu semarak. Kita ini perlu banyak belajar ilmu agama, banyak belajar akidah yang benar, banyak belajar ucapan-ucapan yang benar dengan ucapan-ucapan yang tidak benar. Ini perlu. Mengapa? Karena sekarang yang diviral-viralkan, yang disebar-sebarkan di media, yang dipromosikan, itu yang nggak benar. Maka kita bagaimana? Kita ini harus memviralkan kebalikannya. Yang benar itu kita viralkan. Ucapan-ucapan yang sesuai dengan akidah, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, ajaran Al-Hadis, yang sesuai dengan ijtihad para ulama salaf yang soleh, yang sesuai dengan jumhur umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu perlu kita viralkan. Mengapa seperti itu? Karena ini memang insya Allah ini merupakan kunci kemenangan umat Islam. Umat Islam itu kalau ingin menang memang kuncinya ada dua. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji pada orang-orang yang beriman di antara kamu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan benar-benar memberikan kekuasaan pada mereka di muka bumi. Umat Islam ini akan berkuasa, kuncinya ada dua. Yang pertama beriman. Maksudnya beriman ini imannya iman yang benar, seperti imannya para sahabat. Karena ayat ini turun khitabnya pertama kali kepada para sahabat. Iman yang seperti imannya para sahabat adalah imannya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.